Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia rekan-rekan media sosial. Perkenalkan, nama saya Mufidah, guru sejarah SMA Negeri 2 Boibahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Mari kita sama-sama belajar sejarah. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Islam. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. 2. Teori Mekah. 3. Teori Persia. Teori Gujarat. Teori Gujarat menurut J. Pinnapel, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur. Teori Mekah. Menurut teori yang dikemukakan oleh Profesor Buya Hamka, pengaruh Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Husin Jayadiningrat, masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurah Silu berganti nama Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah sebuah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber utama timah dan menyerang Portugis di Malaka. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak diperkirakan berdiri pada akhir abad ke-15 dan terkait erat dengan aktivitas perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. 4. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo. Berdirinya kerajaan ini relatif sebentar kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, yaitu sekitar tahun 1568 hingga 1587 Masehi. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dari kekuasaan Demak yang didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Panambahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panotomo, dan kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta. Kerajaan-kerajaan Mataram Islam terjadi saat berada di bawah kepemimpinan Raden Mas Rangsang atau dikenal dengan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. 6. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kesultanan di Jawa pada abad ke-15 dan abad ke-16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa, didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang sebagai pendiri pertama Kerajaan Cirebon. 7. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia, berawal sekitar tahun 1526 yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. 8. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru, berdiri pada tahun 1526 oleh Raden Samudra. 9. Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua-Talo berkembang menjadi kerajaan Islam kuat di bawah pimpinan Alauddin. Gua-Talo mendapat pengaruh Islam sekitar abad ke-17 berkat dakwah dari Dato' Eri Bandang. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669, kerajaan Gua-Talo mengalami puncak kejayaan yang menguasai jalur perdagangan di Indonesia bagian timur. 10. Kerajaan Ternate dan Tidore.
Kerajaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257 pada abad ke-15, kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.